Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai domain, kodomain, dan ring dari suatu fungsi. Lanjutan dari video yang sebelumnya. Langsung saja. Pasti kalian sebelumnya pernah mendengar istilah domain, kodomain, dan ring. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, F.2A panah ke kanan B, bacanya fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Domain atau daerah asal ini adalah himpunan semua elemen pertama dari pasangan terurut X, Y pada fungsi F. Notasinya D besar, F kecil sebagai indeks. Atau dengan kata lain, daerah asal itu semua anggota himpunan A itu dinamakan daerah asal. Kalau kodomain atau daerah kawan, simbolnya K besar, F kecil sebagai indeks karena dia fungsi F. Untuk kodomain ini, semua anggota himpunan B. Kalau ring atau daerah hasil, notasinya R besar, F kecil sebagai indeks. Daerah hasil ini anggota B yang memiliki pasangan. Jadi domain itu semua anggota A, kodomain itu semua anggota B. Kalau ring, anggota B yang punya pasangan. Lanjut ke contoh. Ada himpunan A seperti ini, ada juga anggota himpunan B seperti ini. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari. Maka tentukan domain, kodomain, dan ring dari relasi tersebut. Nah, kalau dinyatakan dalam diagram panah seperti ini, A-nya 3, 4, 7 kita masukkan di sini, B-nya juga kayak gitu. Fungsinya faktor dari, berarti 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 8, 7 faktor dari 7. Seperti kita lihat tadi, domainnya semua anggota A. Berarti domainnya 3, 4, 7. Kodomain fungsinya semua anggota B. Berarti 1, 6, 7, 8, 10, 11. Ring fungsinya semua anggota B yang punya pasangan. Yang punya pasangan siapa di sini? Ada 6, ada 7, ada 8. Berarti ring fungsinya adalah 6, 7, 8. Next. Contoh. Tentukan domain dan ring dari fungsi berikut. Yang pertama, Fx sama dengan X plus 1 tanpa syarat apapun domainnya. Yang B dengan syarat X-nya lebih dari sama dengan 1. Yang C fungsinya sama, X-nya dari 1 sampai 3. Langkah yang pertama untuk mencari yang A, kita gambar dulu grafiknya. Nah ini, untuk menggambar grafik Y sama dengan X plus 1 ya kayak di video sebelumnya, kayak kalian gambar biasanya. Di sini kita lihat untuk mencari nilai dari domain, kita lihat dari nilai X-nya. X paling kecil di sini berapa? Ini kan terus ke kanan bawah. Kita nggak tahu paling kecil X-nya di mana, karena ini terus ke sana. Yang ini ke kanannya juga terus ke sana. Kita tidak tahu X paling besar berapa. Ya jauh tak hingga terus ke kanan, ini nggak ada berhentinya. Maka dari itu domain fungsinya berarti X semua elemen bilangan real. Kemudian nyari ring fungsinya. Ini berarti kita lihat nilai Y-nya. Ini kan terus ke bawah, berarti Y paling bawah, paling minimum. Jauh tak hingga di bawah sana. Maksimumnya juga sama, ini terus ke atas, kita nggak tahu Y paling besar itu berapa. Jauh tak hingga ke sana, tak terhingga. Berarti Y-nya juga elemen bilangan real. Next.
Nah, ini ada kesalahan gambar. Seharusnya ini gambarnya ini gambarnya itu 1,2 kan di sini, bukan di sini. Ini berarti sebenarnya gambarnya dari sini terus ke sana. Nah, ini tinggal geser ke kanan, kalian bayangin ya. Nah, di sini gambarnya sama kayak tadi. Karena x-nya lebih dari sama dengan 1, berarti kita gambarnya cukup dari x sama dengan 1 ke kanan. Yang kirinya nggak usah digambar. Ini seharusnya di sini, berarti gambarnya seharusnya gini. Untuk mencari domainnya, berarti kita lihat x paling kecil nilainya berapa. Kan x-nya dari sini ke sana. Paling kecil x-nya berarti 1. Paling besar, ini terus ke sana, jauh tak hingga. Berarti domain fungsinya x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan 1. Untuk nilai y-nya, kita lihat di sini. Y-nya kan paling kecil 2. Ini terus ke atas. Nggak tahu sampai berapa. Terus tak hingga ke sana. Y paling kecil itu 2. Berarti nilai y-nya, rank fungsinya, y sedemikian hingga y lebih dari sama dengan 2. Next, yang ketiga. Ini sama, gambarnya seharusnya digeser ke kanan. Di sini titiknya sampai sana. Jadi kalau ada batasan x-nya dari 1 sampai 3, berarti kita gambarnya yang digambar ya cukup grafik fungsinya dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3. Untuk domain fungsinya, lagi-lagi yang kita lihat nilai x-nya. X paling kecil ternyata 1, x paling besar nilainya 3. Berarti domain fungsinya x sedemikian hingga x antara 1 sampai 3. Untuk nilai y-nya juga gitu. Kita lihat y minimumnya berapa, y maksimumnya berapa. Dari 2 sampai 4. Next. Tentukan domain dan ring dari fungsi-fungsi berikut. Ada A, B, C. Untuk yang A terlebih dahulu. Kita lihat di sini, ini terus ke kiri bawah, ini juga terus ke kanan bawah. Untuk domain kita lihat nilai X-nya. Bisa kita lihat di sini. X-nya paling kecil kita nggak tahu berapa, terus jauh tak hingga ke sana. Yang ini juga sama. Maka dari itu, domain fungsinya X elemen bilangan real. Sementara itu untuk nilai Y-nya, ini maksimumnya 2, minimumnya ini terus ke bawah nilai Y-nya, kita nggak tahu berapa, jauh tak hingga ke sana. Berarti rank fungsinya Y kurang dari sama dengan 2. Next, kalau ada soal Y sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5, berarti harus kita gambar dulu. Cara gambarnya gimana? Sama kayak gambar fungsi kuadrat di bab 4 kemarin, sudah Bu Deni jelaskan. Langkah yang pertama, kita cari dulu titik puncak atau titik baliknya. Nah, ada juga alternatif kalau misal fungsi kuadrat. Misal kalian males pingin cara cepet, nggak usah digambar. Kalau fungsi kuadrat bisa. Sebenarnya cukup kita cari titik puncaknya. Pakai rumus ini, titik puncaknya ternyata 1,2. Kemudian kita lihat nilai A-nya lebih dari 0 apa kurang dari 0. Karena lebih dari 0, A-nya 3 di sini. Berarti dia membuka ke atas. Berarti titik ini yang kita cari 1,2 ini adalah titik balik. Atau dengan kata lain, Y sama dengan 2, itu adalah nilai Y yang paling kecil.
Oleh karena itu, range fungsinya Y lebih dari sama dengan 2. Bisa dibayangkan kalau kurvanya balik gini, berarti kan paling kecil Y-nya 2. Paling kecil nilai Y-nya itu yang ada di titik balik ini. Kalau untuk nilai X-nya, karena di sini di soal nggak ada batasan dan dia fungsi kuadrat, berarti langsung saja X elemen bilangan real. Kemudian untuk yang C juga sama, cara cepatnya kita lihat A-nya kurang dari 0 atau lebih dari 0. Ternyata A-nya lebih dari 0, berarti dia membuka ke bawah. Membuka ke atas, sama kayak yang B tadi. Cuma bedanya ini ada batasannya dari 0 sampai 3. Kalau yang B tadi, karena nggak ada batasannya, kan langsung saja domainnya itu. Kemudian nilai minimumnya berarti nilai Y di titik balik itu. Kalau yang C ini tidak. Kita lihat ujung-ujungnya ini. Karena syaratnya ini berarti domain fungsinya kan dari 0 sampai 3. Yang menjadi masalah di sini, Y-nya yang berbeda juga. Kita cari nilai Y di X sama dengan 0 dan nilai Y di X sama dengan 3. Substitusi kebersamaan. Ternyata kalau X-nya 0, Y-nya ketemu 5. Kalau X-nya 3, Y-nya ketemu 14. Nah, kita bandingkan nilai Y ini antara di titik puncak sama di batas. Di titik puncak kan ketemu Y-nya 2. Di batas ada 5, ada 14. Berarti Y paling kecil 2, paling besar 14 dari ketiga ini. Jadinya ringnya Y-nya antara 2 sampai 14. Next. Contoh lagi. Kalau ini yang rasional. Tentukan domain dan ring dari fungsi-fungsi berikut. Ada diketahui fungsinya, ada yang diketahui grafiknya, ada yang diketahui fungsinya juga. Langsung saja nomor 1. Dia diketahui fungsi f(x) sama dengan 1 per x. Berarti kita gambar Y sama dengan 1 per x. Sama seperti tadi, penyebutnya kan X. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita tentukan nilai X-nya di kirinya 0 dan di kanannya 0. Ternyata ketemu nilai Y-nya ini, lalu kita gambar. Ternyata gambarnya seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Asimtot tegaknya itu X sama dengan 0 atau sumbu Y. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, berarti bisa kita lihat di sini. Semua nilai X-nya memenuhi kecuali di X sama dengan 0. Atau kalau kita masukkan di sini, domain fungsinya itu adalah pengecualiannya itu asimtot tegak. Kalau ring fungsinya pengecualian di asimtot datarnya. Karena asimtot tegaknya di X sama dengan 0, berarti domain fungsinya X tidak boleh sama dengan 0. Sementara itu asimtot datarnya itu Y sama dengan 0 di sini, berarti range fungsinya Y tidak boleh sama dengan 0. Lanjut. Nah, kalau yang B diketahui gambarnya seperti ini, kita suruh tentukan domain dan ring. Kalau domain berarti kita lihat asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya ini X sama dengan 1. Berarti domain fungsinya X tidak boleh sama dengan 1. Asimtot datarnya Y sama dengan 2. Berarti ring fungsinya Y tidak boleh sama dengan 2. Next. Yang C, f(x) sama dengan akar 2x-3 per x plus 2. Karena di sini ada akar, ditambahi syarat akar juga. Akar terdefinisi ketika yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Yang di dalam akar 2x-3 berarti 2x-3 lebih dari sama dengan 0.
Ketemunya X lebih dari sama dengan 3/2. Kemudian syarat pecahan, penyebutnya nggak boleh 0. X plus 2 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan min 2. Berarti domainnya nanti harus memenuhi syarat ini. X-nya harus lebih dari 3/2, X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Kalau diiriskan, jadinya X lebih dari sama dengan 3/2. Ini domainnya. Untuk ring fungsinya di sini masih belum ada ya. Di soalnya suruh nyari apa ini tadi? Tentukan domain dan ring. Nah, untuk mencari ring fungsinya ini berarti kita harus gambar. Cara gambar, nah ini penyebutnya kan X tidak boleh sama dengan min 2. Berarti kita gambarnya seperti ini. X-nya harus lebih dari sama dengan 3/2 tadi kan. Jadi yang kita masukkan itu nilai X-nya harus lebih dari 3/2. Di sini Bu Deni pakai X 3/2, 2, 7/2, dan 6. Sebenarnya ini terserah kalian. Untuk Y-nya berarti tinggal ini disubstitusi ke sana. Ternyata gambarnya ketemunya seperti ini. Untuk nyari ringnya berarti kita lihat di sini. Nilai Y yang memenuhi yang mana? Y paling kecil 0, paling besar tak hingga di sana. Berarti ring fungsinya Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian sifat-sifat fungsi ada 3. Kalau fungsi 1,1 atau fungsi injektif ini FA sama dengan FB, atau setiap anggota A berbeda dipetakan ke anggota B yang berbeda pula. Atau dengan kata lain, kalau fungsi tadi kan yang kita lihat sisi domainnya, sisi A-nya. Kalau di sifat fungsi ini yang kita lihat, yang kita bedakan, ini daerah himpunan B-nya, daerah hasilnya. Kalau fungsi 1,1 atau injektif ini, B-nya ini semuanya memiliki pasang. Oh, enggak harus punya pasangan. Kalau yang di 1,1 atau injektif ini, B-nya ini enggak ada yang selingkuh, pasangannya cuma satu yang punya pasangan. Kalau fungsi kepada atau surjektif, ini daerah kawan sama dengan daerah hasil. Berarti B-nya itu tidak ada yang jomblo. Kalau 1,1 dan kepada, B-nya tidak ada yang jomblo, B-nya tidak ada yang selingkuh. Kita ulangi lagi, kalau 1,1 atau injektif, itu B-nya tidak ada yang selingkuh. Kalau kepada atau surjektif, B-nya tidak ada yang jomblo. Kalau 1,1, B-nya tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh. Atau dengan kata lain, B-nya semuanya punya pasangan, pasangannya 1. Langsung ke contoh. Ada himpunan A, ada himpunan B, seperti ini. Kita lihat dia injektif atau tidak. Lihatnya B-nya ada yang berkhianat nggak? Oh, ternyata B-nya setia semuanya, berarti dia termasuk fungsi 1,1. Kemudian kita lihat dia fungsi kepada nggak? Kita lihat di B-nya ada yang jomblo nggak? Oh, ternyata di B-nya semuanya punya pasangan, nggak ada yang jomblo. Berarti dia 1,1, dia juga kepada. Karena 1,1 dan kepada, berarti dia termasuk ke bijektif. Jadi kalau dibilang ganda ada pilihan injektif, surjektif, bijektif, lebih tepat kalian memilih bijektif. Langsung aljabar fungsi. Misalkan ada fungsi F dan G dengan daerah asalnya daerah asal F dan daerah asal G, maka ketika fungsinya dijumlah, domainnya irisan dari domain fungsi F dan domain fungsi G. Kalau dikurangi juga sama, dikali juga sama. Yang berbeda ketika dia dibagi.
Kalau dibagi, irisannya ini diiriskan lagi. Dengan penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Langsung saja ke contoh. Diketahui fungsi f ini, fungsi g itu ditentukan ini. Yang pertama, kita cari dulu domain dari masing-masing fungsi. Domain fungsi f, karena fungsi f ini akar, berarti akar syaratnya yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Berarti domainnya x min 3 lebih dari sama dengan 3, atau x lebih dari sama dengan 3. Kalau yang fungsi g, dia fungsi linier. Kalau fungsi linier berarti elemen bilangan real ketika di soal nggak ada batasannya. Lalu irisan domain fungsi f dan g ya kita iriskan ini. Ternyata irisannya x lebih dari sama dengan 3. Kalau suruh nentukan f plus gx, ya tinggal kita jumlah fungsi f dan fungsi g. Domain fungsinya ya irisannya tadi nih. Pengurangan perkalian juga sama. Yang beda pembagian. Kalau pembagian, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. 2x plus 4 tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan min 2. Berarti domain fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g diiriskan lagi dengan x tidak sama dengan min 2 ini. Jadinya ring fungsinya x lebih dari, oh salah ini, seharusnya cukup x lebih dari sama dengan 3. Ini x tidak sama dengan min 2, bukan x tidak sama dengan 3. Ini kurang tanda sama dengan. Oke, sudah sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.